Tadi kita sudah lihat bersama survei terbaru Pilpres 2024 yang menunjukkan bahwa pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran meraih tingkat elektabilitas lebih dari 45%, unggul atas pasangan Ganjar Mahfud maupun Anies Mohaimin. Apakah Jokowi effect menjadi salah satu faktor melonjaknya suara Prabowo Gibran? Lalu bagaimana sebenarnya pengaruh Jokowi dan migrasi pemilih terhadap peta elektoral? Namun jika terjadi Pilpres 2 putaran ya Andro dan juga pemirsa, dan Prabowo di ambang kemenangan, siapa lantas yang akan tersingkir, Anies atau Ganjar? Bersama kami telah bergabung Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda, kemudian peneliti LSI DNIJA, Mas Ardian Sopa, dan juga pakar komunikasi politik, Bang Effendi Ghazali. Selamat petang semuanya. Saya mungkin pertama mau ke Mas Hanta terlebih dahulu. Mas Hanta, tadi Poltreking sudah merilis survei yang ingin kita tanyakan seberapa signifikan sebetulnya suara atau dukungan dari Presiden Joko Widodo terhadap peta elektoral Pilpres nanti? Ya, di survei kami tadi menemukan ada dua faktor yang sangat menentukan naik turunnya elektabilitas tiga pasangan. Yang pertama adalah faktor Jokowi. Faktor Jokowi itu terdeteksi dari beberapa hal. Salah satunya adalah tingkat approval rating, tingkat kepuasan kepada pemerintahan Jokowi. Jadi memang kalau kita baca dari migrasi ya, yang kedua faktor migrasi pemilih. Nah, kita menemukan semacam korelasi. Jika tingkat kepuasan kepada Jokowi naik, dia berbanding lurus dengan perolehan minimal stabil dengan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran. Dan kepuasan kepada Jokowi berbanding terbalik dengan pertumbuhan elektabilitas Anies Mohaimin. Dan itu bisa kita lihat, sebelumnya Anies Mohaimin naik, kita lihat di saat yang sama ada sedikit penurunan pada tingkat kepuasan Pak Jokowi. Nah sekarang ini tingkat kepuasan Pak Jokowi itu stabil relatif agak naik 1-2%, tapi mungkin bisa dikatakan stabil. Dan ini yang menyebabkan tertahannya tingkat pertumbuhan elektabilitas pada Anies Mohaimin. Tapi yang lainnya kita bisa dalami. Di survei kami tadi seperti di TV One sudah menyampaikan, ada pergeseran pemilih di kolam ceruk pemilih yang puas pada kinerja Jokowi. Itu ada pergeseran penguatan dari sebelumnya ke Ganjar. Bahkan 4 bulan yang lalu itu Ganjar masih tinggi dari segmentasi ini. Kemudian cross 2 bulan yang lalu, sebulan yang lalu sudah lebih unggul Prabowo Gibran, dan sekarang makin menjauh. Di 47 ke Prabowo Gibran, kemudian hanya 30 ke Ganjar Mahfud. Ini salah satu menunjukkan faktor Jokowi itu mempengaruhi. Yang tidak puas itu menunjukkan bahwa kalau ternyata ketidakpuasannya itu tinggi, maka yang bisa tumbuh adalah elektabilitas Anies Baswedan. Itu satu. Yang kedua, itu bisa kami tanyakan juga meningkatnya siapa kandidat di antara tiga pasangan ini yang dianggap bisa melanjutkan pemimpinan Jokowi. Yang kedua adalah pertanyaan tentang yang bisa meneruskan program Jokowi hari ini dan seterusnya. Itu ada peningkatan. Jadi dianggap yang memiliki narasi keberlanjutan itu mengkristal ke pasangan Prabowo Gibran. Ya salah satunya faktor Gibran, karena ada Jokowi Junior ini. Nah ini yang menyebabkan di kolam yang puas ini bergeser dari pemilih Ganjar ke pemilih Prabowo. Sementara kalau Anies itu lebih pada mengambil ceruk yang tidak puas. Ini faktor Jokowi. Tentu ada beberapa variabel lainnya yang bisa kita baca. Yang kedua, peningkatan dari pasangan Prabowo Gibran itu tidak hanya faktor Jokowi, kita lihat juga ada itu terdeteksi dari migrasi beberapa pemilih. Mungkin ada irisan, misalnya dari pemilih Gen Z, generasi Z dan milenial ada peningkatan di pasangan ini. Kemudian kedua ada selain tadi yang puas pada Jokowi, ada peningkatan di beberapa basis-basis pemilih di Jawa Barat yang paling besar, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Barat ini mengindikasikan bahwa ada pemilih Prabowo yang tadinya pergi pindah ke Anies atau belum menentukan pilihan, itu terdeteksi Jawa Barat. Perolehan Prabowo Gibran meningkat di Jawa Barat yang sebelumnya sedikit turun di survei sebulan yang lalu. Sementara di Jawa Tengah ada peningkatan sedikit dan melejit di Jawa Timur. Nah ini juga menjelaskan faktor di mana ada basis Prabowo yang pulang, yang kembali mendukung Prabowo. Jadi tiga faktor ini saya kira menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya elektabilitas pasangan Prabowo Gibran. Faktor Jokowi dengan berbagai variabel tadi, faktor basis Prabowo sumbangsinya mungkin 1-2%. Kalau faktor Jokowi pemilih Ganjar turun 3%, itu diindikasikan pindah ke Prabowo Gibran. 3 ditambah 1 pun sudah 4%. Ditambah peningkatan approval rating sekitar 1-2%. Nah itulah angka kemungkinan didapatnya di deteksi dari survei ini 5% peningkatan di Prabowo Gibran, ada penurunan di Ganjar 3% dan stagnasi di Anies Baswedan.
Jadi faktor itu saya kira Vita yang bisa kita sampaikan. Tapi dinamika ini masih mungkin berubah kemungkinan lainnya dengan 3 faktor tadi. Saya kembali. Satu, approval rating Jokowi. Kedua adalah efektivitas sosialisasi. Yang ketiga, performa debat di televisi. Nah, tapi faktor nomor 1 lebih besar dari 2, yang kedua lebih besar dari 3. Kalau kita lihat dari dinamika elektoral yang berkembang per hari ini. Baik. Itu versi poll tracking, signifikan sekali tingkat kepuasan Presiden Jokowi 77,% berbanding lurus dengan pemilih dari Prabowo Gibran. Kalau LSI di Nijia, apakah datanya serupa juga? Ada faktor lainkah yang menyebabkan pemilih Jokowi lebih condong ke Prabowo Gibran? Iya, pertama kita melihat bahwa approval rating Pak Jokowi lagi tinggi-tingginya. Bahkan dari survei ke survei, dari bulan lalu ke bulan yang lalu, itu memang angkanya di angka 79-80%. Sehingga dalam angka ini tentu ini menjadi ceruk pemilih siapapun yang pada akhirnya itu berada di identifikasinya dengan Pak Jokowi. Nah, di awal-awal suara yang puas terhadap Pak Jokowi ini kan memang terbagi dua, banyak ke Pak Prabowo, tetapi beda selisih dengan Pak Ganjar itu tidak terlalu jauh. Bahkan angkanya itu mungkin hanya sekitar beda 3-4% saja. Jadi pendukung-pendukung yang puas Pak Jokowi pada awal itu terbagi dua. Kemudian yang tidak puas ini memang lebih banyak ke Pak Anies ya, dengan Pak Muhaimin. Dan memang ini dengan isu yang dia bawa secara relatif seperti itu. Nah, ketika dari bulan Oktober ke November itu memang ada perubahan. Yang mana kita tahu sendiri posisi dari Pak Ganjar ini kan memang agak sedikit berubah dengan kubu PDIP. Yang awalnya misalnya juga sama identik bahwa dia melanjutkan perjuangan Pak Jokowi dan sebagainya, tapi di akhir-akhir dia mulai melakukan kritik-kritik. Yang pada akhirnya kita melihat memang ada migrasi dari pemilih-pemilih pos Pak Jokowi yang awalnya itu berbagi, sekarang memang lebih condong ke Pak Prabowo. Bahkan kalau misalnya dilihat angkanya, ada sekitar 10% pemilih yang puas terhadap Jokowi yang awalnya pilih Pak Ganjar di bulan Oktober, itu beralih pilih Pak Prabowo di bulan November awal ini, November akhir yang kemarin itu. Sehingga memang fungsi atau approval rating itu memang sangat berpengaruh ya. Jadi ketika dia ngerasa masyarakat ini yang awalnya pilih Pak Ganjar karena juga mengidentikan dengan Pak Jokowi, ketika dia memilih Pak Jokowi yang ini eksodus keluar. Sehingga sekarang ini keadaannya itu tadi juga saya sebutkan hampir-hampir mirip. Dan bahkan kalau misalnya tadi saya amati dari awal, itu dari 4 lembaga survei atau bahkan 5, itu kecenderungannya sama. Pertama bahwa elektabilitas Pak Prabowo udah di atas 40%. Bahkan ada tadi yang 45. Kalau LSI di angka 42,9%. Jadi hampir mendekati untuk satu putaran. Satu. Yang kedua, kalau misalnya kita lihat eksodus dari pemilih-pemilih Pak Jokowi yang ada di Pak Ganjar itu juga menyebabkan penurunan dukungan terhadap Pak Ganjar. Di bulan Oktober itu masih di angka 35-an. Di awal November itu turun menjadi 28 dan sekarang di angka 24,9%. Bayangkan dalam waktu 1 bulan lebih sedikit itu turun sekitar 10%. Jadi memang kalau kita melihat ini ada eksodus yang luar biasa. Sehingga kalau misalnya tidak merubah strategi di timnya Pak Ganjar, bisa jadi ini pada akhirnya ada salib penyalip. Karena secara tren, Pak Prabowo tadi itu lebih naik dia, kemudian Pak Ganjar ini turun, Pak Anies juga naik. Sehingga sekarang ini bedanya hanya di bawah 1%, tepatnya di bawah 0,9%. Jadi kalau misalnya nanti tidak ada perubahan strategi dan saya amati sebenarnya udah agak mulai berubah juga nih, karena mungkin juga membaca data dan saya yakin juga ya ada juga data yang dibaca sehingga bisa memungkinkan bahwa pertarungan ini adalah pertarungan untuk satu putaran buat Pak Prabowo karena kekurangan untuk satu putaran kan 50+1 suara. Sehingga sekarang 42,9 beda kurang 7,7% saja. Dia kurang 7,7%, tetapi kalau misalnya Pak Ganjar dengan Pak Anies ini untuk dia lolos satu putaran 33,3% untuk dia lolos, sehingga kekurangan dari Pak Ganjar dan Pak Anies itu lebih besar dibandingkan dengan kekurangan Pak Prabowo untuk masuk satu putaran. Oke, kita tangkap poinnya. Ini menarik ya. Saya mau langsung ke Bang Egy. Kalau tadi LSI dan poll tracking mengcapture bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Pak Jokowi ini punya pengaruh signifikan terhadap pemilu, apakah itu jadi satu-satunya faktor utama atau ada faktor lain sebetulnya di balik itu, kalau menurut Bang Egy? Iya, banyak, tapi sebelum jawab, supaya kita jawabannya aman dan nyaman dalam konteks metodologi dan algoritma, saya mau bilang gini nih, jadi nantinya bisa eksplorasinya lebih enak, sambil senyum kita nih. Kalau pemilihan presiden dilaksanakan pada hari ini, gitu ya, dan terlaksana dalam 2 putaran, maka hampir pasti Prabowo yang masuk ke putaran kedua, yang lainnya bersaing untuk menuju ke sana. Maka
bahkan kita harus lebih berani lagi kalau saja pemilu dilaksanakan hari ini dan hanya satu putaran, yang lebih berpeluang untuk menang itu Prabowo Gibran. Aman dan nyaman kan, baik secara metodologi, betul kan? Betul. Maupun secara algoritma nih, supaya serangan-serangan itu nggak terlalu perlu kalau kita masuk ke sana. Tapi saya sebelum jawab ini, ada jembatan sedikit, ada juga hasil Litbang Kompas pada hari ini, ya. Nanti kalau ada hasil Litbang TV One bersama dengan Universitas Bakri dulu, itu juga menarik karena di dunia itu akurat loh. Yang kemarin itu LA Times ya bersama dengan University of Southern California juga kuat. Nah hasilnya menjadi menarik adalah angkanya masih rendah, elektabilitas tertinggi itu 39,3, bukan yang 45,8 paling tinggi ya di berbagai lembaga lain. Dan yang menarik adalah angka bimbang ini jadi belum membuat keputusan 28,7%. Dibandingkan dengan kalau di indikator 5,8%, LSI 8,3%, LSI Deni JA ini 7,7%, dan Hanta Yuda yang masih bersama-sama dengan kita 4,4%. Jadi ini perlu dipikirkan dalam pemahaman, ada yang maju sekali, lalu ada yang katakanlah pendekatan klasik atau pendekatan konservatif. Dua-duanya benar, karena yang saya ingin katakan, kalau Anda sampai di angka 45,8 dengan margin error Anda, yang paling yang katakanlah ke bawahnya itu 43,2. Sementara ini hasil 39,3 dengan margin errornya naik ke atas 2,65, nggak ketemu tuh, karena ada angka 41,95, 43,2 dan 41,95. Ini buat catatan saja di kepala kita. Tadi kan kita sudah mengamankan diri. Sekarang baru masuk ke Jokowi. Ini menarik. Kita fokus dulu ke situ. Ya, termasuk dari Litbang Kompas maupun penjelasan Hanta Yuda. Tadi saya percaya bahwa misalnya begini, pendukung Jokowi dulu yang semula mendukung Ganjar di angka 48,1, sekarang tinggal 27,4. Pendukung Jokowi yang dulu memilih Prabowo 22,9, sekarang menjadi 39,8. Naiknya tinggi sekali. Sementara yang puas terhadap pemerintahan Jokowi itu dulu misalnya memilih Ganjar 40,3, sekarang tinggal 21,5. Yang dulu memilih Prabowo 30,9, sekarang menjadi 42,6. Jadi benar, ini adalah dua faktor yang disebutkan tadi Hanta Yuda, Andrean juga, bahwa yang dulu memilih Jokowi sekarang migrasi mula-mula dari Ganjar besarnya sekarang ke Prabowo. Yang tapi tingkat kepuasannya kinerja itu satu-satunya faktor atau ada faktor lain? Ini ada dua faktor tadi kan, ada dua faktor, yaitu bahwa yang dulu milih Jokowi semula memilih Ganjar, sekarang lebih banyak berimigrasi ke Prabowo. Yang puas terhadap pemerintahan Jokowi belum tentu berarti dia memilih Jokowi sebelumnya pada pemilu sebelumnya, itu juga lebih banyak ke Prabowo. Dan yang agak penting, justru yang dulu milih PDIP, yang dulu sebagian besar itu ke Ganjar, sekarang juga bermigrasi ke Prabowo. Jadi partainya sendiri, walaupun ya di legislatif selalu unggul, betul ya, sampai sekarang masih unggul, betul ya, secara umum. Tapi harus bertanya-tanya kenapa ya seakan-akan ada perbedaan kalau partai legislatif masih, tetapi begitu presiden sekarang ada perbedaan. Itu faktor ketiga kan, berarti selain dari tadi pemilih Jokowi yang puas terhadap kinerja Jokowi sama pemilih PDIP sendiri. Ditambah Bang Igi, tadi kata LSI Deni JA, ketika ada narasi negatif atau kritik menyerang dari kubunya Ganjar ke Jokowi, itu malah menjebloskan hasil dari PDIP makin turun. Iya, kalau saya signifikan sesaat lagi Bang Igi. Oh iya. Kita harus jeda lagi. Kita lanjut ke Bang Egi sebelum ke Mas Adrian Sopa dan juga ke Mas Hanta. Tadi ada yang menarik ungkapan dari Mas Adrian Sopa bahwa ketika kritik keras dilancarkan oleh kubunya Ganjar Mahfud itu akan berbalik jadi senjata makan tuan, menggerus suara Ganjar Mahfud dan beralih ke Prabowo Gibran. Kan tadi ada 3 fakta kita taruh di atas meja ya, Adrian ya. Yang pertama bahwa pemilih Jokowi yang dulu mula-mula banyak ke Ganjar, kenyataannya bahkan pada survei yang paling konservatif atau klasik seperti Litbang Kompas menunjukkan tadi ya, angka-angkanya sudah saya tunjukkan, yang tingkat kepuasan publiknya tinggi juga menunjukkan demikian. Dulu ke Ganjar, sekarang ke Prabowo. Bahkan pemilih PDI Perjuangan sendiri juga begitu. Nah yang mau saya katakan lebih tenang, ini untuk ini walaupun nanti ya, jangan-jangan yang nonton dari PDIP agak kesel juga sama kita, nggak apa-apa lah gitu ya, karena secara metodologi sudah kita jaga. Saya mau mengatakan gini, jangan-jangan pemilih ini juga bingung. Ada soal bingungnya, yaitu misalnya, sambil salah satu contoh, kalau dianggap ini contoh nggak terlalu relevan. Misalnya, Ibu Puan Maharani itu kan ketua tim pemenangan dari PDI Perjuangan. Kalau secara nasional kan ada TPN, ada ketuanya. Lalu Bu Puan bertemu dengan Bapak Luhut di Singapura.
tentu saja kita semua juga mendoakan cepat, ya get well soon, gitu-gitu ya. Cuma ujungnya nanti hanya disebutkan itu ngeri-ngeri sedap, ya kan? Orang luar aja bertanya ini yang ngeri-ngeri sedap, apa ini gitu, apalagi di jalan. Gitu. Nah jadi maksud saya, harus ada upaya sekarang, memang harus agak lebih tegas. Kalau melihat tren ini, berarti trennya memang harusnya tidak langsung berhadapan ya, tidak langsung berhadapan secara diametral itu dengan kebijakan-kebijakan Jokowi, tapi perbaikannya yang cocok dengan filosofi Wong Cili, yang mana itu perbaikannya itu mau dilaksanakan dengan gerak cepat untuk menuju Indonesia unggul itu di bagian mana gitu. Ini yang bisa memperbaiki keadaan. Misalnya kalau melihat di atas meja ada 3 angka tadi ya, kan sudah disebutkan ilmiah sekali. Angka yang pemilih Jokowi, angka yang puas terhadap Jokowi, ditambah dengan angka pemilih PDI Perjuangan sendiri. Oke. Nah, ya. Oke, ini menarik ya. Saya mau lanjut dulu ke Mas Hanta. Mas Hanta, ini soal undecided voters itu seperti apa? Sama yang kedua begini Mas, ini kan kita tahu bahwa 3 wilayah yang jadi battleground dalam pemilu itu kan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ya. Kalau Jawa Barat oke lah, itu lumbung suara Pak Prabowo di Pilpres 2019. Tapi untuk Jawa Tengah misalnya itu seperti apa? Apalagi kita lihat misalnya ada dinamika hubungan Pak Presiden dan juga PDI Perjuangan. Akankah itu berpengaruh terhadap suara elektoral Prabowo Gibran di Jawa Tengah? Mas Hanta? Ya, bisa betul. Ada 3 daerah yang kalau digabung 3 provinsi ini hampir separuh pemilih Indonesia, sekitar 48% ada di sana. Jawa Barat 17%, Jawa Tengah itu hampir 16%, Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah 14-15%. Jadi ini sangat menentukan. Nah, data survei kami terakhir, kalau kita lihat di sini, ada kenaikan yang cukup signifikan. Itu bisa dibandingkan, tidak hanya survei Poltreking Indonesia, mungkin selain lingkaran survei, ada lembaga survei, ada indikator yang perolehannya. Kalau di Poltreking 45,2, saya lihat di indikator 45,2, di indikator 45,8, di LSI 45,5, 45, semua. Kita nggak pernah janjian bikin survei ini, Pak Kevin Ghazali. Jadi kalau survei itu dilakukan di waktu yang sama, dengan metode yang sama, mestinya itu tidak jauh beda hasilnya, saya kira. Nah, ada kita temukan peningkatan perolehan suara Prabowo Gibran itu signifikan kenaikannya di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Dan itu saya lihat juga di survei tidak hanya Poltreking, kita harus bandingkan di indikator di LSI, saya ada kenaikannya 2 digit semua di sana. Nah, itu yang menyebabkan kenaikan cukup signifikan di secara nasional, karena 2 provinsi yang besar, ditambah Jawa Tengah. Di Jawa Tengah masih unggul Ganjar, tetapi ada tren turun di Jawa Tengah, masih 50 sekian persen Ganjar Mahfud. Tapi sekarang ini, dulu hanya belasan persen, sekarang Prabowo Gibran itu di Jawa Tengah sudah 30-32%. Bahkan di lembaga yang lain hampir 40%. Di Poltreking 30%. Artinya memang ada tren yang tumbuh pada Prabowo Gibran, ada penurunan di Ganjar di provinsi-provinsi besar yang saya katakan tadi. Nah, ini juga menjelaskan mengapa tren itu. Nah, saya ingin menyampaikan simpulan sedikit ya dari temuan survei Poltreking Indonesia. Per hari ini sebenarnya, Vita, Andro, itu bisa disimpulkan Pilpres lebih besar potensinya berlangsung dalam 2 putaran. Karena per hari ini yang paling besar itu dari 3 pasangan mulai 45,2 atau 45,8%. Belum ada satu kandidat pun yang melampaui 50% plus 1 seperti konstitusi katakan syaratnya itu memiliki minimal 20% di separuh jumlah provinsi di Indonesia. Artinya per hari ini memang berlangsung 2 putaran. Kita akan menempuh Pilpres putaran kedua pada Juni. Tapi ini juga tidak menutup atau ada potensi 1 putaran apabila tren ini berlanjut. Kalau kita perhatikan, karena kan Prabowo Gibran ini kan ada beberapa persen, ya 5%. Nah, kalau ditanya siapa yang paling berpotensi masuk, kalau Pilpres berlangsung dalam 1 putaran, maka ini pelan-pelan, kalau Serpang Gigi pelan-pelan ya. Kalau Pilpresnya dalam 1 putaran, maka yang berpotensi dari 3 pasangan ini yang bisa 1 putaran adalah Prabowo Gibran per hari ini. Nah, kalau ternyata berlangsung dalam 2 putaran, maka Prabowo Gibran sudah menunggu pada menjadi pasangan yang akan menunggu di putaran kedua. Tinggal Ganjar dan Mahfud versus Anies dan Muhaimin bertarung siapa yang paling mungkin masuk putaran kedua. Kalau berdasarkan tren, kalau Ganjar misalnya dengan strategi eksperimentasi strategi barunya juga ternyata tetap turun, maka Anies berpotensi karena Anies trennya relatif stabil, naik lalu stabil. Tapi jaraknya memang tidak terlalu jauh. Jadi antara 2 itu, karena itu saya kira memang kalau dibaca tadi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian dari laporan kami di halaman 75 ya, yang disampaikan Bang Ege itu semua ada di data ilmiahnya. Di halaman 75 ada 99%
satu laporan survei hari ini, itu juga menunjukkan penurunan di pemilih PD Perjuangan yang mendukung Ganjar berpindah ke Prabowo Gibran, meskipun masih di Ganjar yang paling tinggi. Begitu juga non PD Perjuangan. Jadi saya kira ada satu rumus yang harus kita cermati, bahwa kalau membaca survei betul itu tren per hari ini, tapi undecided votersnya, orang belum menentukan pilihan, itu semakin mendekati pemilihan semakin kecil. Pada hari H tidak ada lagi. Dan itu yang harus didalami. Kalau survei minus 1 bulan, minus 2 bulan, sementara undecidednya masih 20%, misalnya, itu sulit untuk membaca. Kami melakukan pada 4 tahun, 5 tahun yang lalu, itu kita mendalami, Bang Gigi, kemana arah mereka itu. Kemudian kita menyimpulkan 55% Prabowo, Jokowi, Maruf Amin 45%, Prabowo Anies, Prabowo Sandi pada saat itu 45%, yang selisihnya tidak sampai 1%. Karena kita melakukan modeling dalam statistik, kita mendalami betul orang yang belum menentukan pilihan, sehingga dapat kesimpulan mereka arahnya kemana. Nah, terakhir saya kira yang penting, tren ini akan terbaca atau terkoreksi atau tidak. Dari sisi Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu kan sedang melakukan eksperimentasi. Santai ini Bang Edi ingin perjelas sepertinya. saja pertanyaan dari itu yang saya kira menjadi teman-teman faktor yang sangat presenter di menentukan. sini. Hanta, kan kurang lebih pelaksanaan surveinya sama ya di minggu terakhir November dan di minggu pertama Desember kurang lebih. Bagaimana menurut Anda Kompas itu bisa punya 28,7 dan bahkan itu dianggap sebagai judul utama ya, 28,7% yang masih bimbang, disebut pemilih bimbang bertambah tinggi. Sementara kan dari hasil-hasil survei yang ada, termasuk juga Hanta, itu 4,4%. Jauh sekali kalau dibandingkan dengan standar errornya yang 2,65. Waduh, selisihnya berapa kali itu? 15 kali? Atau 10 kali lebih lah. Apa yang bisa kita jelaskan ya tentang pemilih bimbang ini? Oke, Sesaat lagi kita lagi ya. kabar petang pemirsa. Tahan dulu Bapak. Iya. Dari 4 Pertanyaan Bang Egi diarahkan ke Mas Hanta dan juga ke Mas Adrian. Mengapa begitu Ke saya signifikan? sendiri juga sebetulnya. Oh, ke Mas sama Bang Egi juga. Kita sama-sama belajar. Signifikan migrasi pemilih Jokowi ke Prabowo Gibran. Apalagi ada survei lainnya yang menyatakan 28% lebih itu belum menentukan pilihan. Sedangkan di LSI hanya sekitar 7%. 7,7%, betul. Kalau Jadi di Hanta itu LSI yang 4,4 belum ya, memutuskan ada 7,7%. Dan memang ketika misalnya kita melihat hasil survei, pertama kita lihat dulu apakah dalam waktu yang bersamaan. Nah, tadi kita sama-sama saksikan bahwa ternyata secara Hampir waktu bersamaan. adalah hampir bersamaan. Berarti kan sebenarnya harusnya tidak berbeda jauh satu. Yang kedua, dari metodologi misalnya, apakah juga menggunakan metodologi yang sama? Biasa kita pakai multi-set random sampling. Apakah dia pakai ini juga atau misalnya pakai RDD atau bahkan mungkin pakai yang lain? Sehingga ketika RDD hanya misalnya satu ini ya, LSI yang lain. yang lain, RDD betul. yang Jadi lain ketika itu misalnya metodologinya tatap muka. beda, tentu hasilnya pun memungkinkan untuk beda. Kemudian yang ketiga juga perlu penting untuk dipahami juga, misalnya tata cara simulasi pencoblosan. Ada orang survei yang hanya menanyakan dulu misalnya, tetapi sekarang ada juga yang sudah pakai simulasi kertas suara. Tadi misalnya Mas Hanta, saya lihat laporannya itu juga menggunakan kertas suara. Sehingga kalau di survei kita itu juga ada orang yang surat suara tidak sah. Ada sekitar 0,5%. Sehingga itu juga pada akhirnya bisa membuktikan bahwa apakah misalnya kenapa ada perbedaan-perbedaan. Tapi catatan saya dari tadi 4 lembaga, kemudian ditambah sama Bang Egi jadi 5 lembaga Kompas, itu kan sebenarnya agak beda, agak Kompas nih. Dibandingkan dengan saya mencatat 6. Jadi 6. Ada 5 ditambah 5 Kompas. Nah, betul. Jadi yang agak beda itu sebenarnya yang Kompas ini. Yang 5 ini relatif sama. Dan tadi kata Mas Hanta Yuda, kita juga nggak ada janjian. Tetapi angka-angkanya mirip. Katakanlah misalnya tadi poltreking dia rilis 45%. Kita 42,9%. Jadi dalam rangka margin of error. Sehingga memang secara metodologi dan sebagainya itu juga masih dalam rangka metodologi yang akurat ya, satu. Kemudian yang kedua, berarti kalau misalnya ini ada 6 perbandingan, kita mengharapkan juga lebih banyak lagi perbandingan. Katakanlah misalnya lembaga survei yang belum rilis, silahkan rilis. Sehingga pada akhirnya ini bisa dicatat oleh publik. yang menarik. Dan juga menjadi pertimbangan juga buat publik bahwa siapa nanti dipercaya dan seterusnya. Ya, yang menarik dalam keilmuan itu kan ada bermacam jenis lembaga survei, termasuk 5 ini, dan kalau tadi ditambah dengan Litbang Kompas, relatif lebih, saya nyatakan ya kalau ada dulu Universitas Bakri dan TV One itu relatif lebih lembaga survei publik, seperti Pew Research Center, ORG, dan lain-lain itu. Jadi itu yang ingin saya bandingkan, walaupun ada tambahan sedikit sebelum kita ke Hanta Yuda, di Litbang Kompas itu dinyatakan bahwa angka ini diperoleh dari mereka yang relatif belum menggunakan hak pilihnya di pemilu sebelumnya,
kemudian yang tidak terikat secara ideologis maupun secara emosional. Dan relatif itu angka-angkanya justru di luar generasi atau di luar pemilih muda. Oh, berarti dia populasinya bukan seluruh populasi Indonesia. Seperti kita melakukan survei Indonesia. Tapi tadi ada ditahan, maksudnya yang belum memilih kemudian ini. Oh enggak, itu dapatnya dari ketika ditemukan bahwa dia bimbang, Ya. maka dilihat pada akhirnya gitu ya, sebelumnya ada itu pertanyaan belum lanjutan. memilih, misalnya gitu. Oke, silakan Mas Saya Hanta. punya jawaban ke Pak Effendi Ghazali. Ya. Jadi gini, kalau lihat secara utuh, yang saya tadi lihat karena disampaikan oleh Bang Egy di Kompas, Bang Egy tidak menyebutkan perolehan dua kandidat lainnya itu kan 15% dan 17%. Jadi kalau yang undecided-nya diproporsikan, sebenarnya tidak jauh beda hasilnya. Mas Ardian tadi sudah menjelaskan sebagian hasil dari Kompasnya. Cuma yang saya ingin menjawab soal kok undecided-nya tinggi. Jadi begini, sebenarnya sebagian sudah dijawab oleh Mas Ardian tadi, saya setuju. Satu, dalam mengambil metode menanyakan. Jadi kita sudah menggunakan surat suara. Orang lebih mudah, lebih ketimbang ditanyakan. Mungkin orang lebih akan malu, segan, rahasia. Tapi kalau diberi kertas suara, itu relatif lebih berkurang tingkat orang undecided votersnya yang belum menentukan pilihannya turun. Itu satu, Bang Egy. Yang kedua, pengalaman kami memprediksi sebulan sebelum Pilpres 2019 yang lalu. Bahkan undecided itu kami telepon ulang. Ditanya, tentu tidak memaksa, ditanya ulang, akhirnya mereka bersedia menyampaikan pilihannya. Itulah yang kemudian dicatat oleh Indonesia Awards for Democracy itu, yang pada 19 Februari pas quick count itu di list semua, termasuk ada litbang ini, ada lembaga ini, itu bisa dicek, masih ada rekam jejaknya. Yang saya katakan kita memprediksi karena kita mendalami undecided kemana, itu yang harus dibantu kan kepada publik. Kemudian mereka sebenarnya punya pilihan apa, selisihnya itu Bang Egy kurang dari 1%. Nah nanti saya berencana sebelum Februari, Mas Ardian dan semuanya, kita harus itu kan, betul pertanggungjawaban ke publik, orang akan melihat bagaimana kemudian hasilnya. Nah yang kedua, saya kira logikanya begini, semakin dalam survei itu semakin mendekati pencoblosan, ada faktor sosialisasi, ada faktor kampanye, jadi undecided-nya semakin turun. Jadi tidak bisa juga kemudian misalnya disimpulkan harusnya kita memaksakan harusnya undecided masih tinggi. Tidak bisa, karena orang sudah punya pilihan. Tapi di saat yang sama, tapi Pak Egy, saya punya data. Kalau ditanya apakah Anda sudah mantap dengan pilihannya, 60% sudah strong, tidak berubah lagi. Berapa persen? Betul, saya setuju ini. 60%. Masih ada peluang 40% yang berpindah ya. 32% masih mungkin berubah, tapi mereka sudah punya pilihan. Tapi dengan sudah punya pilihan, Kalau masih bagian mungkin itu setuju, berubah. berarti Bukan belum punya penjelasan pilihan, Hanta ini ada mungkin dua. berubah. Satu, penggunaan kertas suara seperti yang dilakukan oleh LSI DNIJA juga itu sangat mungkin mempengaruhi, dan juga ada peluang bahwa apakah Anda masih mungkin berubah. Yang strong itu 60%. Oke, itu kan komposisi untuk pemilih bimbang ya. Mas Hanta, mungkin jadi bahan diskusi kita adalah untuk preferensi dari pemilih bimbang ini kecenderungannya ke siapa kalau survei per hari ini? Ya, kita dalami juga. Jadi pemilih yang bimbang, strong itu dia merata. Hampir ke semua partai, ke semua kandidat juga. Yang masih bimbang juga sama merata. Dia mirip dengan elektabilitas. Lebih banyak pemilih bimbang, lebih banyak Prabowo Gibran, kemudian keduanya. Kemudian yang pemilih yang strong juga begitu. Jadi saya kira ini adalah momen bagi mereka semua untuk meyakinkan kandidatnya masing-masing. Seperti hari-hari yang sangat menentukan, ditinggal dua bulan ini saya kira. Jadi kalau kita bicara faktor, saya kembali sedikit ya, faktor yang menentukan apakah mungkin menjadi dua atau satu putaran. Satu, cermati saja tingkat kepuasan pada Jokowi. Ini harus dicermati. Kalau ternyata kepuasan pada Jokowi tiba-tiba turun, maka dugaan saya Anies akan melenting. Tapi kalau tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi stabil bahkan naik, Mas Adrian katakan tadi, maka hipotesanya pertumbuhan elektabilitas Anies sulit untuk tumbuh. Jadi kalau ternyata, misalnya ini ya kita bicara, kita harus hati-hati dan menyimpulkan satu putaran. Tapi kalau tingkat kepuasan Pak Jokowi misalnya trennya naik satu, kemudian ada pergeseran pemilih Pak Jokowi yang dari Ganjar kepada Prabowo semakin meningkat. Yang kedua, bekerjanya Gibran di basis itu. Yang ketiga, Prabowo berhasil mempertahankan basis suaranya, kemudian bisa mengambil kembali yang sudah pergi. Nah, kemudian tren itu naik, ada potensi satu putaran. Tapi kalau itu tidak dilakukan, justru Anies misalnya yang sukses, Anies yang sukses atau rating Jokowi turun, Aniesnya bisa naik perolehannya, maka elektabilitas Anies yang mungkin meningkat dan kemungkinan berlangsung 2 putaran. Jadi saya rasa masih mungkin berubah. Bimbang ini juga mendapat kesempatan untuk melihat setidaknya 1 kali debat capres dan 1 kali debat cawapres. Betul. Ya.
Itu pertimbangan karena belum pernah selama selama pilpres kita agak sensitif soal debat ini, formatnya, kemudian kenapa nggak datang, orang ini dan lain-lain ya. Kalau ada yang blunder bisa bayar. Ya, tapi saya itu sudah menyatakan tadi betul ya, disaksikan oleh dua lembaga survei dan mungkin Litbang Kompas juga yang nonton. Untuk aman dan nyamannya dalam konteks metodologi dan algoritma, ya kalau pemilu dilaksanakan pada hari ini, kalau 2 putaran, Prabowo Gibran yang sudah menunggu di putaran kedua. Sekiranya satu putaran berbasis hari itu, Bang ini, Egy. ya Prabowo Gibran juga. Nah ini kan sudah nyata langsung, walaupun kita tidak boleh meninggalkan pendekatan lain yang konservatif atau klasik, mungkin belum menggunakan simulasi kertas suara yang menyatakan ada 28,7% Baik, singkat saja yang Mas lima, Arya, gitu ya. soal sebaran 7,7 itu akan memilih siapa nantinya? Ya, memang pada akhirnya ini juga tersebar. Tergantung daripada akhirnya siapa yang lebih banyak sosialisasi. Tadi setuju ya dengan Mas Hanta itu ya. Dan sosialisasi, kalau misalnya kita ikut dengan partai, Bang, karena menarik juga, tadi Bang Ege sempat singgung mengenai partai, kan PDIP ada pengurangan sedikit ya, tetapi secara goals dia masih kuat juga, paling tinggi, 74%. Ke Prabowo, Gerindra itu masih 85%. Kemudian yang menarik adalah P3, karena ternyata P3 ini itu secara partai, dia ke nomor urut 3, tapi pilihan presiden dia nomor urut 2. Jadi ada perbedaan situ. Satu lagi, bahwa kenapa misalnya pada akhirnya Golkar ini bisa juga menggelembung, padahal dia bukan menjadi capres-cawapres misalnya, bahkan mendekati angka 60%, saya melihat bahwa rekomendasi yang kemarin dikeluarkan itu juga punya efek, Bang. Jadi sosialisasi yang dilakukan oleh calon-calon kepala daerah yang direkomendasikan oleh Golkar itu berefek bahwa mereka mau kerja keras pada akhirnya. Karena kalau misalnya nggak mereka kerja keras, rekomendasi bisa hilang. Kita lihat dari misalnya Jawa Barat, Ridwan Kamil begitu ininya, masuk juga di Kabupaten Bogor misalnya, Jarwadi itu juga sama. Jadi kita nanti lihat lah dinamikanya ini karena masih 2 bulan lagi ya menuju kontestasi. Kita lihat, mohon maaf sekali karena waktu terbatas, kita nanti sambung lagi. Terima kasih banyak untuk Mas Hanta, kemudian ada Mas Arya. Ini saja kita buat bersama Bapak-Bapak. Kita buat bersama supaya pemirsa penasaran. Jadi saya yang yang menyampaikan yang konservatif atau klasik. Mas Hanta, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.